Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Shalom Coolers. Shalom. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semuanya antusias banget kan untuk mengikuti ibadah Fraser kali ini. Yeay, kali ini aku nggak sendirian aja loh. Aku ditemenin sama partner aku, Kak Vine. Shalom Gary. Shalom Kak Vine. Wah Gary, kayaknya Coolers hari ini antusias banget ya, karena Fraser kali ini beda dengan Fraser sebelumnya ya, seperti yang bisa kita lihat di layar kita kan ya. Oke, kayaknya kita nanya-nanya dulu ya Ger, kabar dari Coolers hari ini gimana? Iya, boleh banget. Nah, aku mau nanya sama Coolers yang cewek dulu nih Kak. Oke, aku ingin melihat chatbox nih. Siapa ya? Siapa ya? Bentar. Oke, ini aku udah dapet. Halo Angie. Angie. Iya. Angie, gimana kabarnya? Wow, malah baik.
Gimana nih kali ini? Apakah excited untuk ikutin Fraiser kali ini? Oh, sangat dong pastinya. Pasti kasih tahu ada talk show. Wih, kayaknya seru nih gitu. Semoga nanti ikut sampai akhir ya Angie. Iya. Tetap semangat kuliahnya juga Angie. Semangat juga teman-teman. Nah, itu aku udah nanya Angie nih Kak, tadi yang cewek. Kak Pine sekarang giliran Kakak nih. Oke deh, karena tadi kita udah nanya yang cewek, sekarang kita mau nanya yang cowok ya, Ger. Oke deh, kalau Kakak lihat dari coolers yang hadir, Kakak mau nanya. Oke, Shalom Jetro. Shalom Kak Pine. Wah, gimana Jetro kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Puji Tuhan. Gimana nih Jetro, excited untuk hari ini? Kayaknya udah siapin pertanyaan-pertanyaan ya untuk nanti. Oh iya Kak. Oke. Wah, thank you ya Jetro udah ngobrol-ngobrol dikit bareng kami. Dan juga thank you untuk Angie yang udah ngobrol-ngobrol bareng Gary tadi. Nah, Ger, sekarang kita mau bacain sesuatu yang seperti biasa ya Ger, sebelum kita mulai Fraiser. Kita mau bacain apa nih, Ger? Tentu aja, Kak. Kita mau bacain rules and regulation untuk partisipan selama mengikuti ibadah Fraiser kali ini. Yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, open cam kecuali bagi teman-teman yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh komite. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias, teman-teman. Benar banget. Next slide. Nah, teman-teman, sekarang sebelum kita mau melanjutkan lebih lagi ibadah Fraiser kita pada hari ini, mari kita buka dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan, para coolers, di siang hari ini ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kelancaran Fraiser kami pada hari ini ya Tuhan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah para komite yang mempersiapkan ibadah ini, berkatilah juga preacher kami pada hari ini, Mr. Johnny ya Tuhan, kiranya Engkau mau membimbing kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami masing-masing dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, coolers. Selamat beribadah, coolers.
berjalan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanyalah berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya. Dipersilahkan kepada Mr. Joni untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Sheila. Selamat siang, teman-teman, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Apakah suara saya cukup jelas, Matthew? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Baik, terima kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, seperti Kolose 2 ayat 6 dan 7, mengingatkan kami bahwa kami telah menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka hendaklah hidup kami semakin berakar, dibangun, dan bertambah teguh di dalam Engkau. Dan hendaklah kami juga senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami, meskipun kadang kami tidak setia. Karena kami manusia berdosa yang seringkali gagal dan seringkali melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Namun ketika Engkau kembali memanggil kami untuk datang ke hadirat-Mu, Engkau mengurapi dan menguduskan kami kembali, supaya kami layak dipakai menjadi perabot-perabot yang mulia di dalam kebangunan rohani yang Tuhan rindukan terjadi di tengah-tengah umat-Mu, baik di gereja maupun juga di persekutuan para gereja, para church, seperti persekutuan mahasiswa Kristen di kampus Presiden University. Kami bersyukur karena kami semua boleh terlibat di dalam mengambil bagian, dan di dalam mengambil bagian ini kami juga terus-menerus mengalami transformasi, mengalami perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus, karena itulah yang menjadi tujuan dari kehidupan kami di dalam kekekalan yang Tuhan telah rencanakan dari sejak semula. Suatu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa kami mengerti dengan pikiran kami, yang hanya bisa kami imani di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mau mengirimkan putra-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami diangkat menjadi anak-anak Allah yang memiliki privilege, hak istimewa, memiliki kuasa, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kami memiliki dampak menjadi saluran berkat bagi teman-teman kami, bagi dosen-dosen kami, bagi kampus kami, bagi orang tua kami, bahkan bagi bangsa dan negara dan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada siang hari ini dalam tangan-Mu, ketika kami akan mendiskusikan, menggumulkan kitab 2 Timotius 4 secara khusus terkait dengan hati-hati untuk kami boleh tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran. Biarlah Engkau yang memimpin, mengurapi, sehingga Roh Kudus boleh memenuhi setiap kami, demikian juga hamba-Mu yang lama dan tidak berdaya ini. Pakailah juga perangkat yang kami gunakan, boleh bekerja dengan baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semua, saya sungguh merasa bersyukur dan it's such an honor to me ya, kalau kemudian diberikan kembali kesempatan untuk boleh melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang juga sudah lama menjadi pergumulan saya sejak dulu, sejak mahasiswa sampai sekarang begitu. Dan kitab 2 Timotius 4 adalah salah satu kitab yang saya sangat kagumi, saya sangat senangi, bahkan mungkin kitab yang paling saya sukai dari kitab-kitab Paulus di samping kitab Filipi ya. Kenapa demikian? Karena kitab 2 Timotius 4, kitab 2 Timotius, sedikit latar belakang, adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam hidupnya sebelum dia mati di dalam secara tradisi gereja ya, dia mati di pancung begitu ya. 2 minggu sebelum dia mati di pancung, dia menuliskan kitab 2 Timotius dari penjara Mamertin di Roma, penjara yang dia ditahan, dibelenggu, dia berada di dalam kegelapan, hanya ada satu
lubang udara, ya, yang disebut dengan dungeon, ya. Sehingga ini merupakan satu kitab yang sangat berharga, mutiara-mutiara pikiran Paulus dari hasil pelayanannya selama kurang lebih 30 tahun mengikut Kristus yang dia berikan kepada anak rohaninya Timotius. Anak rohani yang dia dapat ya di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kalian bisa baca ya, sejak itulah Timotius bersama-sama dengan Paulus yang dia sebut sebagai anak, dia sebagai bapa. Jadi relasinya bukan hanya sebagai rasul dengan pembantu rasul, tetapi seperti bapa kepada anak. Sangat dekat dan sangat intim begitu ya relasi Paulus dengan Timotius. Dan dari sekian anak rohaninya, Timotius yang paling dekat dengan Paulus, dan karena itulah dia memberikan surat ini yang terakhir kepada gereja dan sekaligus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan kalau kalian baca kitab 2 Timotius, kitab ini syarat dengan kata-kata Injil ya, kata-kata Injil. Peliharalah harta yang indah, 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya, pasal yang kedua, ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi. Ini merupakan visi pemuritan, ya. Menghasilkan murid yang memuridkan kembali, murid yang sungguh-sungguh murid, yang dapat dipercaya dan juga mau mengajar, mau belajar, ya, punya kerinduan untuk belajar dan diajar, artinya untuk berbagi, menjadi seorang gembala. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku, yaitu Injil itu, percayakanlah. Jadi sampaikanlah itu seperti tongkat estafet yang diberikan kepada pelari berikutnya, ya. Dan ada beberapa karakter di situ, seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani yang bekerja keras. Di pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Paulus mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Timotius tidak hanya mengerti secara teori tentang Injil, apa itu Injil, tetapi dia melihat cara hidup Paulus yang sesuai dengan Injil. Ya. Di dalam 2 Timotius 11 ayat 1 juga Paulus menuliskan bahwa jadilah pengikutku sebagaimana aku menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Ya. Jadilah pengikutku sebagaimana aku menjadi pengikut Kristus. Follow me as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Ya. Kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, my way of life, pendirianku, teologiku, imanku. Ya, 2 Timotius 3 ayat 10. Bahkan di dalam ayat 14, di pasal yang sama, Paulus mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Continue to live in the truth. Continue to live in the truth. Tetaplah berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi, Timotius menerima kebenaran itu dan meyakini kebenaran itu. Karena itu Paulus mengatakan, tetaplah engkau berpegang pada kebenaran. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini menjadi fungsi dari Alkitab. Ya, bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya gali berulang-ulang pada saat pembinaan Komsel, pemimpin Komsel. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa. Mengatakan kepada kita bahwa jika kita tetap setia dan berpegang kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan mengajar kita, akan menyatakan kesalahan kita, akan memperbaiki kelakuan kita, dan akan mentraining kita di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih, 2 Timotius ini memang satu surat yang luar biasa. Surat yang luar biasa, dan di sini Paulus bicara kepada Timotius supaya dia setia dalam pekabaran Injil. Setia sebagai seorang murid Kristus sampai akhir, karena Paulus memberikan teladan. Itu yang kita lihat di pasal yang keempat, di pasal yang terakhir. Ya. Ketika Paulus hendak menekankan kepada Timotius, di ayat yang kedua, beritakanlah firman, ya di dalam bahasa Inggris NIV disebut preach the word. The word,
Ya, ada satu kata the. Kalau teman-teman tahu, kata the dalam bahasa Inggris itu mengacu kepada yang itu. Ya, the. I am the way. I am the truth. I am the life. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada kehidupan yang lain di luar Kristus. Yang dimaksud Paulus ayat yang kedua pasal 4 2 Timotius juga sama. Beritakanlah firman, the word. Firman yang itu. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Bahwa sebenarnya di dalam semua tulisan Paulus, ini bukan yang pertama. Malah ini yang terakhir. Paulus selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, supaya mereka clear dengan berita Injil. The word, firman. Jadi tidak ada firman yang lain, tidak ada kebenaran yang lain, tidak ada Injil yang lain di luar Injil yang telah aku beritakan kepadamu, kata Paulus. Semua yang lain itu adalah palsu. Yang aku beritakan itu yang asli, yang murni, yang sebenarnya. Maka ada kata-kata beritakanlah firman, pasal 4 ayat yang kedua itu, the word. Ya. Nah, di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, supaya engkau menunaikan tugas pelayananmu sampai akhir. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, ayat yang pertama, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepadamu, sungguh-sungguh, demi penyataan dan demi kerajaannya. Ayat yang ke-6, coba lihat ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu, tidak lama lagi dia akan mati. Paulus tahu, hidupnya di dunia sudah berakhir. So, this is the last word. This is the final word. Ini seperti, sama halnya seperti nasihat terakhir. Kalau seseorang mau meninggal, dia tahu saat kematiannya sudah dekat, dia panggil anak-anaknya, dia panggil orang-orang yang dekat dengan dia, berkumpul, lalu dia sampaikan yang disebut dengan nasihat-nasihat terakhir. Nah, inilah nasihat-nasihat terakhir Paulus kepada gereja dan secara khusus kepada Timotius, anak rohaninya. Aku sudah menuju ajal. Saat kematianku sudah dekat. Darahku sudah mulai dicurahkan. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Fight the good. I fought the good fight. I have fought the good fight. Aku telah mencapai garis akhir. I finished the race. Finish the line. Dan aku telah memelihara iman. I kept the faith. Jadi Paulus di sini mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia sudah dia kerjakan. Aku telah mencapai, mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya, on that day, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, kepada kita juga, ya, orang-orang yang merindukan kedatangan Kristus. Kepada kita juga orang-orang yang setia kepada Kristus. Nah, di dalam konteks inilah teman-teman, di dalam konteks kematiannya sudah dekat, ajalnya sudah diambang pintu, darahnya sudah mulai dicurahkan, dia mengatakan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Paulus memberikan pesan kepada Timotius, kepada kita. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena, kenapa harus beritakanlah firman? Karena akan datang waktunya, when the time comes, ya, datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima, ya, tidak bisa lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, turn their backs from the truth, ya, and open their hearts to the myths. Membukanya bagi dongeng, mitos, isapan jempol belaka, kata Paulus. Kata-kata yang sering diperdebatkan, tapi debat kusir yang tidak berguna, yang menjalar seperti penyakit kanker, kalau kalian baca pasal pertama. Yang disebut dua nama, mungkin mantan pengerja gereja, Hymenaeus dan Philetus.
yang percap Roh Kudus, yang pernah mengenal kebenaran, tetapi kemudian mohon maaf, saya kehilangan koneksi. Udah bisa dengar ya? Baik, terima kasih. Saya membaca dari The Message Bible, karangan Eugene Peterson, ya, The Message Bible, khusus dari ayat 3 dan 4. Ya. You are going to find that there will be times when people will have no stomach for solid teaching, but will fill up on spiritual junk food. Ini terjemahannya The Message, ya, Eugene Peterson. Kalian bisa lihat nanti di Google. Will fill up on spiritual junk food, catchy opinions that tickle their fancy. They'll turn their backs on truth and chase mirages. Ya. Ayat 5. But you keep your eye on what you are doing. Accept the hard times along with the good. Keep the message alive. Do a thorough job as God's servant. Keep the message alive. Ya, ayat yang ke-5. Ayat yang kedua, proclaim the message, the word, the message, the word, the message. Ya. Akan datang waktunya, mereka tidak mau lagi menerima ajaran sehat, sound doctrine, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu tentunya, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang benar, tetapi maunya mendengar apa yang senang didengar oleh telinganya, apa yang menyenangkan hatinya. Kalau di dalam terjemahan The Message tadi, will fill up on spiritual junk food. Jadi istilah dia spiritual junk food. Makanan rohani yang junk food, yang tidak berguna. Ya. Kadang-kadang saya juga makan itu. Kalau lagi pengen. Tapi sebenarnya itu tidak baik ya. Jadi sebenarnya Tuhan sendiri mengatakan di sini melalui Eugene Peterson, jangan kita mengisi kehidupan rohani kita, hati kita dengan spiritual junk food, ya, yang tidak berguna. Catchy opinions, ya, opini-opini yang catchy, yang enak didengar, that tickle their fancy, yang menggelitik telinganya. Semakin dikasih cotton bud yang enak itu untuk menggelitik makin enak begitu, makin nyaman, makin nggak sensitif, sensitif dengan pengajaran firman. Banyak sekali orang sekarang tidak suka mendengar firman tentang dosa, kebenaran, tidak suka. Lebih suka mendengar yang enak-enak, yang hanya bicara soal kesuksesan, yang hanya bicara soal kesehatan, yang hanya bicara soal kekayaan, yang hanya bicara soal berkat-berkat. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam firman Tuhan, ada. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, bisa dua hal. Bisa kita menderita karena Kristus, bisa kita mengalami berkat karena anugerah Allah. Tidak selalu mengalami berkat dalam pengertian mendapatkan kesehatan fisik, mendapatkan kesuksesan secara fisik, mendapatkan kekayaan. Tetapi bisa juga kita mengalami penderitaan. Semua itu untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28. Seperti Yusuf. Bahkan untuk kebaikan suatu bangsa. Yang awalnya mungkin dia tidak mengerti. Tapi dia harus bergumul selama 22 tahun menunggu. Sampai pada akhirnya Tuhan menggenapkan janji-janjinya. Di dalam dan kehidupan. Dan di dalam dan melalui kesetiaan dirinya sebagai orang yang percaya dan setia kepada Allah. Nah, teman-teman, saya teringat beberapa waktu yang lalu, sebelum saya share dengan beberapa PowerPoint ya, saya ingat ada seorang teman kalian, senior kalian angkatan 2015, minta saya memberikan rekomendasi, karena dia mau belajar MTH, mau mengambil MTH, ya S2 di bidang teologi. Dia bidangnya S1 IT di Presiden University, kemudian dia minta saya untuk memberikan surat rekomendasi.
Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada teman yang katanya adik kelas yang memberikan nama saya untuk memberikan rekomendasi. Padahal saya bukan pendeta dan saya bukan orang yang pernah sekolah teologi. Ya, tapi saya menjadi pembina di KUL di bawah bimbingan Pak Mahayoni. Ya, dan mungkin karena itu dia mengetahui dan kemudian mencoba mengontak saya. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang menjadi motivasimu untuk mengambil studi teologi sebagai MTH dari S1 umum, saya bilang. Lalu dia sebut beberapa nama yang pernah melayani kaum muda. Salah satu contohnya Raditya Oloan, yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Gereja JKI Muda, kalau saya tidak salah, yang melayani anak muda. Dia mengatakan, saya rindu, Sir, saya rindu untuk boleh melayani anak-anak muda, karena mereka sekarang itu nggak suka mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka sekarang itu lebih sukanya yang enak-enak, kalimat-kalimat yang enteng, yang nggak suka untuk exegesis, dia pakai istilah itu, menggali kebenaran firman Tuhan, inside out, begitu, mendapatkan dari dalam, menemukan sendiri kebenaran, lalu mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Karena itu kan butuh usaha, butuh kerja keras, butuh pikiran, butuh logika, butuh kemauan. Ya, tapi anak-anak muda sekarang maunya dengar yang enak-enak begitu. Oke, saya bilang, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau demikian saya akan memberikan rekomendasi. Tapi saya coba tanya kepada dia, menurutmu sebenarnya seperti apa sih seperti apa sih sebenarnya persekutuan itu? Seperti apa sebenarnya hidup di dalam Tuhan? Seperti apa sebenarnya kalau kamu ingin belajar teologi itu, apa yang kamu ingin dalami? Begitu. Lalu dia mengatakan, saya merasa kadang-kadang juga di persekutuan teman-teman atau dulu kita kadang menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya egois begitu, yang sifatnya hanya bicara aku dan aku begitu, kurang menekankan kepada Tuhan, kepada Allah begitu. Saya bertanya dalam hati, apakah benar ini evaluasimu? Apakah benar ini pemikiranmu bahwa ketika seseorang menyanyi lagu yang bicara mengenai aku dengan Tuhan begitu, seperti kelihatannya sentimental, itu memang hanya bicara tentang keegoisan begitu. Lalu saya debat, saya katakan kepada dia, hati-hati loh, hati-hati kita menilai hanya dari luar, sehingga kita menjadi judgmental, hanya menghakimi, saya katakan begitu. Karena kamu tidak lihat hati seseorang. Ya. Apakah mungkin itu yang terjadi? Atau bisa jadi bahwa ketika dia menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya memang seperti sentimental itu, dia mengenal siapa dirinya, kemudian mengenal siapa Tuhannya. Ya, walaupun kelihatannya sangat sederhana, tidak lagu-lagu yang sangat serius seperti lagu-lagu him, lagu-lagu kidung jemaat, lagu-lagu pelengkap kidung jemaat, lagu-lagu NKB, lagu-lagu Bukwende, lagu-lagu apa saja lah yang saya bisa sebut begitu ya. Lagu-lagu, tapi mungkin lagu-lagunya banyak seperti lagu Hillsong, lagunya Saint and Shane, lagu yang kelihatannya sangat romantis begitu. Tapi bukankah juga kita membutuhkan lagu-lagu tersebut? Karena di dalam kehidupan kita, ya kita tidak hanya bicara tentang solid teaching atau sound doctrine, tetapi kita juga bicara soal relasi antara kita dengan Tuhan. Dan relasi itu sifatnya berkembang. Apa yang saya maksudkan di sini, teman-teman? Ya, teman-teman bisa melihat bahwa belum tentu loh, orang yang juga ingin melayani orang muda dengan pemahaman seperti tadi, dia mengatakan bahwa orang muda maunya dengar yang enak-enak, dia sudah memiliki pemahaman yang tepat mengenai pelayanan, mengenai kehidupan, mengenai kekristenan. Saya melihat dalam konteks itu, dia pun belum memiliki pemahaman yang tepat tentang pengertiannya mengenai ibadah dan mengenai lagu pujian. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Ya, makanya saya katakan, kalau kita tidak yakin dengan sesuatu yang sifatnya non-esensial, jangan jadikan esensial. Ya. Yang esensial itu adalah satu, sola gratia, sola fide, sola scriptura, hanya oleh anugerah, hanya oleh firman, hanya oleh kasih karunia. All the glory must be to the Lord. Kalau ada orang yang tidak menjadikan Alkitab sebagai firman Allah, tidak menjadikan Alkitab sebagai yang terutama, tidak menjadikan Alkitab sebagai petunjuk hidupnya, itu bisa kita katakan dia sesat.
Kalau dia menjadikan dirinya sebagai yang terutama, dia menjadikan dirinya sebagai standar, dia menjadikan ilmu pengetahuan sebagai standar, nah itu sesat. Kalau bukan firman Tuhan sebagai standar hidup yang benar. Ya, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-103, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, seperti yang kita nyanyikan tadi. Teman-teman, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya Roh Kudus sebagai Allah, hanya percaya Roh Kudus sebagai tenaga, sebagai power yang bisa keluar masuk dan sebagainya, itu adalah bidat, ajaran sesat. Akan panjang listnya, saya mau katakan, kalau saya bilang begitu, satu persatu. Tetapi simple saja teman-teman. Simple saja, bagaimana kita tahu yang asli dengan yang tidak asli? Bagaimana kita tahu yang sesat dengan yang tidak sesat? Simple saja, pelajari yang tidak sesat, pelajari kebenaran. Maka semua yang melenceng dari yang kebenaran ini, itu adalah yang sesat. Bagaimana Anda bisa membedakan uang asli dengan uang palsu? Kenalilah ciri-ciri uang asli. Kenalilah ciri-ciri uang asli. Simple, dengan mengenali ciri-ciri uang asli, semua uang yang diberikan, uang kertas yang diberikan kepada Anda atau uang logam, Anda tahu itu palsu. Kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang Anda ketahui sebelumnya. Mudah sekali. Kalau sudah melewati batas, itu ciri-cirinya apa? Apa karakternya? Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Seperti apa karakter dari firman itu sendiri. Ya? Karakter dari firman itu. Jelas sekali di pasal 2, pasal 3 ayat 16 tadi sudah kita baca. Firman itu mengajar, firman itu menasihati, firman itu memperbaiki kelakuan, firman itu mendidik. Firman itu membuat seseorang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siap untuk melayani. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan memberitakan firman, memberitakan pengajaran, tetapi pengajarannya itu hanya ingin enak didengar, hanya ingin memuaskan keinginan telinga, bersifat dongeng, bersifat hal-hal yang sifatnya hanya debat kusir, kata-kata yang menjalar seperti penyakit, dikatakan di sini seperti penyakit menular, pasal yang pertama itu, bahkan di pasal yang kedua, ya, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, pasal 2 ayat 17, di antara mereka termasuk Himenus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Kalau ada yang mengajarkan hal-hal demikian, jelas itu bukan kebenaran. Tetapi karakter dari orang yang mengajarkan kebenaran, pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, ya, tidak usah malu, tidak, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Orang yang memberitakan perkataan kebenaran, dia berani hidupnya disaksikan, dia berani hidupnya untuk diuji. Baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah, yang mengetahui segala hati dan pikiran kita. Usahakanlah supaya engkau layak, worthy, di hadapan Allah, before God, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya, pasal 2 ayat 15. Lihat kembali pasal 1 ayat yang ke-8, kata Paulus. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus sendiri memberikan teladan kepada Timotius. Jangan malu karena aku. Walaupun aku ini seorang yang dipenjara, tetapi aku bersaksi akan siapa? Akan Kristus. Menderita bagi Injil Kristus. Jangan malu. Kalau engkau malu, berarti engkau bukan pengajar yang setia. Engkau bukan pengajar yang asli. Engkau tidak memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak hidup berintegritas. Orang yang berintegritas, orang yang tidak malu, itu artinya orang yang menghidupi firman Tuhan sebagaimana apa yang dia beritakan. Pernah kalian bertanya kepada saya kan? Di waktu pembinaan, ada dari kalian yang bertanya kepada saya di waktu pembinaan pemimpin komsel, pemimpin kelompok kecil. Sir, saya tahu sedikit soal kebenaran, soal firman Tuhan. Apakah layak saya menjadi seorang gembala, pemimpin komsel, pemimpin kelompok kecil? Apakah layak? Saya tidak tahu banyak. Saya jawab, bukan semata-mata pengetahuan yang paling penting, tetapi apa yang kita aplikasikan, yang kita terapkan dari pengetahuan yang kita tahu.
Seberapa banyak kita menerapkan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, itu yang lebih penting. Sehingga kita tidak menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Tahu banyak, tapi tidak melakukan. Mereka nyuruh orang saat teduh, tapi dia nggak saat teduh. Nyuruh orang berdoa, tapi dia nggak berdoa. Nyuruh orang berserah. Ketika mau ujian, berdoa dulu. Serahkan semua kepada Tuhan. Tapi dia sendiri merasa gugup, merasa takut, merasa bimbang, dan sebagainya. Karena dia tidak berserah kepada Tuhan. Mengandalkan diri. Amsal 35-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Efesus 2 ayat 8-10. Hidup kita ini kasih karunia. Tidak ada yang perlu dimegahkan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Semuanya adalah hanya karena kasih karunia. Jadi kalau kita minta orang lain hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita lain terlebih dahulu menjadi teladan. Itu yang Paulus katakan di sini kepada Timotius. Dan 30 tahun sejak dia melihat peristiwa Stefanus dirajam, dia setia kepada Tuhan. Sejak dia memberikan izin Stefanus dirajam, peristiwa itu membuat Paulus begitu sadar bahwa Kristus itu adalah pribadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sehingga ketika terjadi pertobatan dalam perjalanan di Damsyik, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata Yesus sendiri. Kenapa? Karena Paulus mengizinkan Stefanus mati dirajam. Stefanus martir pertama gereja yang mati dirajam itu di depan kaki Paulus. Sewaktu dia menjadi Saulus. Sewaktu dia menjadi muridnya Gamaliel. Sewaktu dia menjadi orang Farisi yang tidak punya cacat celah. Yang mengikuti seluruh perintah hukum Taurat tanpa cacat celah. Yang bisa sombong dengan kehidupannya. Tapi dia menyadari semua itu hanyalah sampah. Ya? Hanyalah sampah. Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Teman-teman, saya mau tambahkan sedikit dari beberapa hal yang saya siapkan, sedikit saja. Mudah-mudahan masih ada waktu 10 menit lagi sebelum kita masuk kepada hal-hal yang kalian mau tanyakan atau diskusikan. Jadi semi ibadah ini sifatnya, talk show. Oke, baik. Jadi izin saya share sedikit. Jadi teman-teman, ya saya teringat ya bahwa sebenarnya ketika bicara tentang beware of lies ini, ya hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat 2 Timotius 3 ini, ya. Saya teringat ada buku yang saya baca dulu mengenali 12 tanda kerohanian sejati. Mengenali 12 tanda kerohanian sejati, Gerald McDermott, ya. Salah satu bagian dari Thomas A. Kempis mengatakan dunia berbuat apa saja untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri. Dunia tak dapat berbuat sesuatu tanpa imbalan. Sebaliknya, anugerah tidak meminta imbalan apapun kecuali Allah sendiri. Ini seorang teolog Katolik, ya, teolog Katolik Thomas A. Kempis mengatakan bahwa anugerah tidak meminta imbalan apapun kecuali Allah sendiri. Ya. Teman-teman ingat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sungguh luar biasa karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu bukanlah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai imbalan dari kasih Tuhan kepada kita. Tidak. Itu semata-mata adalah tuntutan dari anugerah itu. Bahwa kita harus menyerahkan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa kita pegang. Tidak ada yang kita bisa tahan-tahan. Ya, tidak ada yang kita bisa tahan-tahan. Semua harus diberikan kepada Tuhan. Nah, kalian ada di sini, teman-teman. Ya, kalian ada di sini sebagai dewasa muda. You are here, ya. Dan sebagai dewasa muda kalian di sini, sebenarnya kalian sebagai mahasiswa itu adalah sedang mencari jati diri, teman-teman. Apalagi angkatan 2020 seperti Rickson ini. Ya, Rickson yang saya kenal. Elektro, ya, saya sebutkan nama. Seperti Rickson, yang masuk ke kampus Presiden University, memasuki perguruan tinggi, berusaha memahami dunia baru. Kalian harus kenal jati diri kalian sebagai mahasiswa. Tetapi sebagai mahasiswa, kalian adalah anak Tuhan. Ya? Anak Tuhan, teman-teman. Perlu mempertanyakan, siapa saya? Who am I? Jati diri saya. Di dalam kelompok kecil saya mengajarkan itu kepada adik-adik kelompok kecil yang saya bina. Hidup baru
Ya, hidup baru, mengalami transformasi, mengalami hidup yang revolusioner, mengalami hubungan yang pasti dengan Allah. Saya ini adalah anak Allah. Saya ini adalah pengikut Kristus. Itulah status jati diri saya sebagai mahasiswa Kristen. Jadi kita harus punya potret, gambar diri yang benar tentang siapa kita. Dari mana saya berasal, eksistensi saya? Saya berasal dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan saya. Saya bukan hasil proses panjang dari evolusi, tidak. Saya tidak hasil proses panjang dari evolusi yang berasal dari kera, tidak. Saya manusia ciptaan Tuhan, eksistensi saya jelas. Saya seorang manusia ciptaan Tuhan. Walaupun firman Tuhan mengatakan saya pernah jatuh, saya pernah gagal, kehilangan kemuliaan Allah, berdosa dari dosa Adam dan Hawa. Tetapi di dalam Kristus, ketika saya percaya kepada Kristus, maka saya diselamatkan. Saya kembali kepada harkat dan martabat saya yang semula. Sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai ciptaan Allah yang tertinggi. Yang Tuhan berikan mandat. Tuhan berikan kuasa. Tuhan berikan potensi di sini. Pertanyaan ketiga ini. Tuhan berikan talenta. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan kemampuan. Karunia. Untuk apa? Untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Memberkati dunia ini. Dunia ini tidak serta-merta langsung baik, tidak. Disinilah kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Sesuai dengan bidang kajian, bidang studi kita masing-masing. Sesuai dengan keberadaan kita masing-masing sebagai manusia. Maka sebagai mahasiswa, Anda pun sudah bisa menjadi berkat, teman-teman. Ya? Dengan melakukan yang terbaik dalam studi Anda, melakukan yang terbaik dalam pelayanan di KUL, menjadi anak yang sungguh-sungguh setia, menjadi anak yang taat kepada orang tua di tengah keluarga, menjadi saluran berkat di tengah masyarakat. Di situ potensi Anda semuanya Anda bisa unlock, Anda bisa berikan. Tidak perlu ada yang ditahan-tahan. Kalau kamu suka melayani Tuhan dengan menjadi seorang worship leader, jadilah worship leader yang baik, yang sungguh-sungguh. Menjadi seorang pemain gitaris, jadilah gitaris yang sungguh-sungguh. Yang megang slide, ya jadilah seorang yang megang slide dengan sungguh-sungguh, melayani. Jadilah seorang pemimpin sebagai seorang pemimpin seperti Matthew, sebagai teman-teman yang menjadi pemimpin di bidang-bidang di KUL begitu, atau menjadi pemimpin di persekutuan di himpunan mahasiswa misalnya, ya? Di PUMA, di PUSU, semuanya itu. Lakukanlah itu kalau memang itu panggilanmu. Jadi, lakukan yang terbaik sesuai dengan potensi, karunia, kemampuan yang Tuhan berikan. Dan pikirkan kembali, pertanyaan keempat, akan kembali kemana saya? Ini bicara soal makna dan tujuan hidup. Ya. Bicara soal panggilan. Karir itu, nanti setelah Anda lulus dari mahasiswa, karir itu bukanlah sepenuhnya panggilan. Karena panggilan itu melampaui karir. Tetapi melalui karir itu, Anda bisa menemukan makna dan tujuan hidup. Karena melalui karir itulah kalian bisa memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat, kembali kepada komunitas, melalui profesi kalian. Maka gumulkan sungguh-sungguh, doakan dari sekarang. Walaupun Anda baru masuk di Presiden University, menjadi mahasiswa baru, apalagi Anda yang sudah mau lulus, doakan sungguh-sungguh kemana Tuhan memimpin, supaya hidup Anda bermakna, supaya hidup Anda memiliki tujuan, supaya Anda bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang di luar sana. Melalui profesi, melalui panggilan karir, melalui segenap keberadaan diri Anda, melalui vokasi Anda. Ya. Jadi teman-teman ini yang saya ingin tegaskan kembali ya, bahwa di masa mahasiswa ini, di masa Anda sekarang ini, Anda membentuk jati diri, miliki fondasi ya, miliki fondasi yang kuat. Tanya pertanyaan-pertanyaan ini, renungkan, gumulkan, miliki fondasi yang kuat. Supaya nanti Anda tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena di sini saya mau tunjukkan sebenarnya teman-teman. Kitab 2 Timotius itu tadi, pasal 4 ayat 3 dan 4 itu banyak sekali hal yang sejenis yang Paulus katakan. Dari Timotius sampai ke Roma, dari Roma sampai ke Timotius, dari seluruh kitab Paulus, ya, hampir semuanya bicara soal supaya hati-hati dengan pengajaran sesat. Hati-hati dengan rasul-rasul palsu. Hati-hati dengan guru-guru yang hanya mengatakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya untuk memuaskan telinga pendengarnya. Karena apa? Karena dengan mengatakan demikian mereka mendapatkan uang. Ya.
Mereka mendapatkan benefit. Mereka dipuji-puji. Mereka disanjung-sanjung, kultus individu. Karena orang-orang tidak suka mendengar pengajaran-pengajaran yang keras. Yang bicara soal dosa, bicara soal kebenaran, bicara soal panggilan menjadi anak Tuhan, bicara soal persembahan, bicara soal memberikan hidup yang terbaik, totalitas, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Transformasi hidup, orang tidak suka. Tetapi orang lebih suka mendengar hal-hal yang enak, yang bicara soal prosperity gospel itu. Bicara soal kesuksesan-kesuksesan duniawi. Kalau di dalam Kristus, pasti sukses. Di dalam Kristus, pasti kaya. Di dalam Kristus, pasti tidak pernah sakit, tidak pernah melarat. Dengan memutarbalikkan ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan. Tanpa memperhatikan konteks dari ayat-ayat tersebut. Ya. Teman-teman, saya mengajak kita melihat dua saja dari sini. Dua saja dari sini. Yang pertama, itu di Galatia 1 ayat 6 dan sampai 10. Ya. Galatia 1 ayat 6 dan sampai 10. Di sini Paulus, kalau kalian lihat kitab Galatia, Paulus marah-marah, ya, marah-marah. Hanya satu Injil dia mengatakan, ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Anda lihat. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang pernah kami beritakan, ya, dengan yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi Paulus sendiri mengatakan, kalau ada orang yang memberitakan Injil, ya, bahkan malaikat, bahkan diriku sendiri, memberitakan satu Injil yang berbeda dengan apa yang pernah kuberitakan, terkutuklah dia. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi di sini Paulus tegas sekali, dia marah sekali. Karena jemaat Galatia itu cepat sekali beralih dari kebenaran Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka disesatkan oleh pemberitaan-pemberitaan Injil yang lain. Anda bisa lihat itu di pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga mereka diperhamba oleh pemikiran-pemikiran, oleh hal-hal yang dikatakan kebenaran, tapi sebenarnya bukan kebenaran. Dan di sini Paulus marah sekali. Ya. Marah sekali. Aku heran, kata Paulus. Heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dan mengikuti suatu Injil yang lain. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Supaya kita tidak memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ini yang saya katakan tadi. Ya, kalau Anda lihat, baca keseluruhan ayat pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1, Anda akan tahu konteksnya. Tapi secara singkat saya mau katakan di ayat yang ke-23 pasal yang ke-10. Ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun, ayat 24, yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Teman-teman, segala sesuatu diperbolehkan, benar, kata Paulus, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apa maksudnya di sini? Ya, apa maksudnya di sini? Apa maksudnya di situ? Saya stop share dulu. Jadi teman-teman begini ya. Jadi kalau kita melihat di dalam level-level tentang kebenaran itu, ada yang esensial, ada yang non-esensial. Ya, saya mau katakan yang esensial itu yang primary, yang non-esensial itu yang secondary. Ya. Jadi jangan kebalik, yang esensial Anda buat yang menjadi non-esensial. Atau sebaliknya, yang non-esensial menjadi esensial. Seperti apa esensial, non-esensial? Tadi esensial saya sudah katakan. Bicara soal keselamatan di dalam Kristus. Bicara soal Allah Tritunggal. Bicara soal firman Allah sebagai standar hidup orang percaya. Bukan tradisi gereja. Bukan kata-kata pemimpin. Ya, kata-kata pemimpin harus tetap diuji dalam firman Allah.
Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya, kalian bisa uji. Seperti kata Paulus. Nah, contoh yang non-esensial apa? Contoh misalnya, saya berkali-kali mengatakan, di dalam topik tentang interdenominasi kampus, saya selalu mengatakan, persekutuan kampus itu adalah interdenominasi. Oikumene. Kita ini tidak di bawah satu gereja tertentu. Dan kita tidak perlu menganut satu jenis ibadah gereja tertentu yang kita katakan sebagai mutlak. Tidak. Kita bisa buat sesuai dengan kesepakatan kita sebagai para pengurus yang Tuhan karuniakan. Tuhan berikan kemauan, kerinduan, kesetiaan untuk melayani. Buat saja liturgi yang cocok dengan apa yang kita lihat baik, kita anggap baik, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu kita mengatakan bahwa yang dari satu gereja ini yang baik. Karena apa? Karena itu non-esensial, teman-teman. Sama seperti baptisan. Paulus sendiri mengatakan di dalam surat-suratnya, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia membaptis seseorang harus dengan membaptis air atau dengan membaptis percik. Tidak. Tradisi gereja, sejarah Alkitab mengatakan memang bahwa pada saat dulu Yesus dibaptis selam oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian sida-sida dari Ethiopia itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40. Ketika dia kembali dari Yerusalem menuju Ethiopia di jalan di Gaza, jalan yang sunyi, Paulus diperintahkan oleh Roh Kudus untuk mendekati dia, memberitakan Injil kepadanya. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-53, dia memberitakan Injil, lalu bertobat, sida-sida itu bertobat. Sida-sida yang adalah bendahara Ratu Sri Kandake, Ratu Ethiopia itu. Lalu ketika Filipus mengatakan, di sana ada air, maukah engkau kubaptis? Lalu dia dibaptis. Itu memang Alkitab menyatakan begitu. Karena mereka meniru, melihat teladan Yesus. Tetapi tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa mutlak seseorang harus dibaptis pakai air, baru dia percaya, barulah dia menjadi anak Tuhan. Tidak. Coba lihat, ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, 3.000 orang bertobat. Tidak ada baptisan air di situ. Tidak ada baptisan air. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 38 sampai ayat yang ke-47. Petrus bertanya, lalu saudara-saudara, apa yang harus kamu lakukan? Lalu mereka bertanya kepada Petrus, lalu apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis oleh Roh Kudus, bahkan dikatakan. Berilah dirimu dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi ada hal yang non-esensial, tidak boleh dijadikan sebagai esensial. Sebaliknya hal yang esensial, seseorang percaya kepada Kristus harus mengalami karunia Roh Kudus. Betul, karunia Roh Kudus. Artinya dia mengalami baptisan Roh Kudus dalam pengertian Roh Kudus tinggal di hatinya. Tetapi jangan kita mengatakan bahwa seseorang harus bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, barulah dia orang percaya. Apalagi mengatakan Anda kalau mau melayani Tuhan harus bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Barulah Anda seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Barulah Anda seorang anak Tuhan yang mature, yang dewasa. Tidak. Itu semua adalah pengajaran yang sesat. Pengajaran yang tidak sehat. Pengajaran yang tidak benar. Karena Injil tidak pernah mengatakan itu menjadi mutlak. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu mutlak. Sehingga, teman-teman, makanya saya katakan tadi, akan panjang, akan begitu banyak begitu banyak spektrumnya begitu luas itu. Tetapi kalau Anda belajar ya apa yang menjadi kebenaran, maka itu akan mudah bagi Anda untuk menentukan mana yang bukan kebenaran. Ya. Terakhir, sebelum saya tutup di dalam renungan sharing firman Tuhan ini, ya, dari spektrum yang tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman itu, maka sebenarnya kalian nanti bisa lihat ya, saya sudah bagi PPT ini, PDF-nya kepada Jane, nanti bisa lihat satu persatu, kalian bisa lihat apa yang dimaksud oleh Paulus di sini. Nah, sebenarnya ini yang sangat pentingnya supaya kita menjadi Kristen yang taat. Ini salah ketik ini. Obedient harusnya obedient. I bukan I. Obedient Christian in action. Ya, saya pernah bagikan juga di pertemuan Komsel untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, the Lord, maka kita harus setia dalam doa. Kita harus setia di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita harus setia dalam persekutuan. Dan kita harus setia di dalam misi pekabaran Injil. Supaya roda ini tetap berjalan dengan seimbang. Dan Kristus tetap sebagai pusat
dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Teman-teman, ingat terus, ya, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa doa sebagai nafas orang Kristen. Kita tidak bisa hidup tanpa komunitas. Kalau kalian setelah selesai nanti dari kampus menjadi alumni, jangan hilang, cari komunitas. Kalau tidak ada komunitas di tempat kalian bekerja, bentuk komunitas di sana. Bentuk persekutuan. 1-2 orang tidak masalah. 2-3 orang tidak masalah. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ hadir. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Jangan lupakan, perlu komunitas. Anda tidak bisa berjuang sendiri. Timotius pun punya komunitas. Paulus pun punya komunitas dalam pekabaran Injilnya. Ya, dan tetap setia dalam pekabaran Injil. Sebagai garam dan terang. Itulah menjadi panggilan kita. Keberadaan kita sebagai garam dan terang. Di tengah-tengah dunia yang busuk dan berdosa ini. Ya, ini saya ambil dari LinkedIn. Sebenarnya gema dari Efesus 2, 8-10 dan Amsal 3, 5-6. Ya. Orang-orang di sana pun menyadari, teman-teman, hal ini. Bahasanya kalian tahu maksud saya kan? Bahasanya bukan bahasa kita, begitu ya istilahnya. Ada kata-kata ini. Ya, kesuksesanmu itu bukan karena bakatmu, tapi karena rezeki Allah. Keberhasilanmu itu bukan karena kecerdasanmu, tapi karena petunjuk Allah. Kata-kata rezeki, petunjuk kan seringkali kita dapatkan dari saudara-saudara kita yang M kan. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya mereka pun menyadari tanpa Tuhan, tanpa Allah, hidup ini sia-sia. Ya, tanpa Tuhan, tanpa Allah, hidup ini sia-sia. Gema dari Efesus 2 dan Amsal 3, teman-teman. Ya, saya rindu sekali supaya kalian bisa seimbang melihat hidup ini sepenuhnya kasih karunia Tuhan. Tetapi kita juga harus berjuang untuk tetap setia dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3 ayat 14 tadi dan 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya baca kembali. 2 Timotius 3 ayat 14 dan 2 Timotius 3 ayat 4 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan segala selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Continue to live in the truth. Yeah, that you have received and you have convinced of. We always remember the person who taught you before. Ayat 5, pasal 4. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Finish your race. Ya. Finish your job. Finish your ministry. Jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam kuku. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Kerjakanlah pemberitaan Injil. Sabarlah menderita. COVID-19, kita mesti sabar. Tapi di dalam konteks kesabaran di tengah COVID-19 ini, kita tetap bisa menjadi berkat. Kalau kita mau terbuka dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Amin. Mohon maaf, saya lewat beberapa menit. Karena begitu semangat, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, kita berdoa. Sebelum saya diminta berdoa kalau saya nggak salah ya. Buka dalam doa tuh dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, sharing apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi pemicu awal untuk kami semakin aware dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kami memiliki kesadaran bahwa anugerah Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan firman-Mu, firman yang kekal, firman yang tidak berubah untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tidak ada standar yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ajari kami untuk boleh mencintai firman-Mu. Ajari kami supaya kami boleh melihat keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Open our eyes, Lord. Open our eyes so we may see the wonder of your words. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami didapati sebagai pemberita Injil. Dan kami setia dengan pengajaran yang benar. Dan kami tahu bagaimana hidup di tengah dunia yang berdosa. Dunia yang busuk. Dunia yang semakin membelakangi Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu yang setia pada kebenaran. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan.
saya berikan kepada MC ya, atau kepada pengurus. Oke, thank you Mr. Johnny atas firman yang sudah dibawakan. Sebelumnya aku mau kenalan dulu supaya teman-teman bisa lebih enjoy lagi. Kenalin, nama aku Tare, jurusan IT batch 2020. Aku Holly Kalele, major IR batch 2019. Salam kenal semuanya. Oke, saat ini aku akan membacakan sermon recap dari freezer ini dalam beberapa poin. Nah, dalam freezer kali ini kita diingatkan lagi bahwa jangan kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang junk food atau yang tidak berguna. Lalu ketika kita hidup dalam Kristus, kita tentunya hidup dengan dua hal, yaitu hidup dengan penderitaan dan dengan penuh berkat. Bukan hanya kita senang-senang saja, tetapi kita juga hidup dalam penderitaan. Lalu mungkin saat ini kita sebagai anak muda ataupun dari kita hanya menyukai yang enak-enaknya saja, hanya menyukai yang senang-senangnya saja, ataupun hanya menyukai dengan hal-hal yang duniawi. Seharusnya kita sebagai anak muda yang hidup dalam Kristus, kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memahami suatu hal, bukan hanya kita melihat dari luarnya saja, tetapi kita harus memahami apa yang menjadi makna dalam hal itu. Dan juga kita jangan membalikan hal yang non-esensial ke esensial, ataupun hal yang esensial ke non-esensial. Dan yang terakhir, bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus lebih tekun dan setia agar kita bisa tahu manakah yang salah ataupun yang benar. Dan marilah kita menjadikan Tuhan sebagai center dalam kehidupan kita. Oke, itu adalah sermon recap dari kali ini. Dan saat ini kita mau ngapain nih, Tare? Tentu aja kita bakal ada sesuatu yang menarik dong, Kak. Kak Holly tahu nggak apa itu? Wah, berarti kalau sesuatu yang menarik, sepertinya selalu menarik sih. Berarti super duper menarik. Iya nih, Kak. Jadi kali ini kita ada Q&A session. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung dan ada pertanyaan, bisa langsung raise hand aja untuk bertanya secara langsung dan juga bisa tulis pertanyaannya di chat box. Gimana, Kak? Menarik kan? Wah, keren banget, Tare. Jadi semakin excited, apalagi topik kali ini mungkin sangatlah berbeda. Mungkin topik kali ini tergolong krusial, tetapi sangat penting juga loh untuk kita bahas dengan tema Beware of Lies. Iya, Kak. Benar banget. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ya. Oke, Tare. Kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Iya, Kak, benar sekali. Itu aku lihat di chatbox ada yang nanya, Kak. Ada yang mau bertanya. Jetro mungkin mau langsung bertanya secara langsung ya. Oke. Shalom, Sir. Saya ada pertanyaan tentang yang relate sama di kehidupan saya, Sir. Jadi saya dulu itu ada teman dari kecil. Dia saat itu sering saya ajak ke gereja tiap minggu sama keluarga saya. Saat itu agamanya juga masih belum menentu, Sir, karena perbedaan agama dari kedua orang tuanya. Terus masuk ke SMP, dia udah benar-benar pindah agama karena mengikut kepercayaan dari kedua orang tuanya. Terus sebelum corona saya pernah ngajak dia ke gereja lagi, tapi dia menolak karena udah benar-benar pindah. Nah, apakah saya boleh memujuk untuk kedua kalinya lagi, Sir, untuk dia kembali kepada Yesus? Apakah ini menentang pilihan hidupnya dan nanti malah menimbulkan konflik dan gak jadi berkat? Atau bagaimana ya, Sir? Mohon pencerahannya ya, Sir. Thank you. Saya jawab langsung, teman-teman? Atau bagaimana? Bisa jawab langsung, Sir. Ya, boleh, Mr. Johnny. Thank you, Holly dan Letare. Terima kasih, Jetro, untuk pertanyaan yang sangat bagus ya, karena ini real dari pengalaman dan
saya juga punya pengalaman-pengalaman seperti ini sebenarnya ya. Memang di firman Tuhan dikatakan bahwa ada contoh, misalnya Tuhan Yesus pun pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kalau engkau masuk ke kota tertentu dalam konteks penginjilan berdua-berdua, itu Yesus mengutus 70 murid ya. Kalau engkau masuk ke desa tertentu, tempat tertentu, kamu memberi salam, lalu ternyata salammu tidak direspon, ya kebaskanlah debu dari kakimu. Artinya bahwa mereka memang menolak untuk engkau datang kepada mereka dalam memberitakan Injil. Paulus juga pernah menyampaikan hal yang sama sebagai eko dari pengajaran Kristus, begitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita dipanggil untuk tetap setia memberitakan Injil. Terutama tadi 2 Timotius 4 ayat 3-4 itu, karena akan datang waktunya ya, orang akan menutup telinganya kepada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kata-kata Paulus, before ya, sebelum saat itu datang, sebelum dia benar-benar tutup telinganya, dia tidak mau lagi mendengar apa-apa yang terkait dengan kebenaran. Kalau kalian lihat juga di pasal 3 ayat 1-5 itu, ada orang-orang yang berontak kepada orang tua, ada orang-orang yang hanya hidup dengan hawa nafsu daging, ada orang-orang yang hidup menjadi hamba uang, hamba diri, hamba hawa nafsu. Mereka tidak hidup sebagai hamba Allah begitu. Sebelum masa itu datang, sebenarnya masa inilah itu. Masa di mana kita disebut pada akhir zaman, zaman akhir ya. Ya, zaman akhir ini. Kalau akhir zaman itu the day. Kalau zaman akhir itu sekarang lah itu, the last days. Jadi zaman akhir ini adalah zaman di mana Yesus datang pertama kali dan Yesus akan datang kedua kali. Jadi kita hidup di zaman akhir ini. Ya. Nanti Yesus datang kedua kali itu akhir zaman, the day, the last day, hanya satu hari. Tapi masa-masa ini itu disebut dengan zaman akhir, ya, zaman akhir, the last days. Nah di masa inilah waktunya sebelum masa itu datang. Tapi juga bisa dilihat secara konteks yang lebih pendek, sebelum seseorang itu menutup dirinya kepada kebenaran, maka di situ kita punya kesempatan. We have the opportunity to preach the word, to preach the gospel to him. Ya, jadi Jethro, kalau Roh Kudus masih memberikan kegerakan di dalam hatimu untuk menunaikan tugas pelayanan pekabaran Injil, lakukan. Jangan stop. Tetapi dengan cara yang baik, itu saja. Dengan cara yang baik. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita hanya pemberita Injil. Kita hanya pemberita. Hasilnya itu adalah bagaimana respon dia di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus. Kalau dia terbuka dengan pimpinan Roh Kudus, kan dikatakan di dalam Yohanes 14 bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan seseorang akan kebenaran. Jadi tugas dari Roh Kudus selain penghibur, ya penasehat, parakletos, selain sebagai penghibur penasehat yang tinggal di hati kita, tapi dia juga bisa menginsafkan seseorang akan dosa-dosanya supaya seseorang bisa mengenal kebenaran. Ya. Jadi kalau Roh Kudus masih memberikan kegerakan itu ke dalam hatimu, the movement, ya, the Holy Spirit speaks to you, jangan biarkan, jangan tahan-tahan. Doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan berikan kesempatan kamu bisa berbicara tentang Injil kepada dia. Memberitakan Kristus. Kesempatan yang baik. Itu makanya Paulus selalu mengatakan kepada jemaat, pray for me. Pray for me. So the God will open the way. Ya. Allah membuka pintu. Open the door. Supaya berita Injil itu makin luas melalui pemberitaan saya, kata Paulus. Pray for me. Jadi kita doakan. Ya, kamu doakan, teman-teman doakan. Supaya pemberitaan Injil melalui melalui kalian, melalui anak-anak Tuhan yang setia ini semakin meluas. Bukan hanya di kampus, bahkan ke kampus-kampus lain, atau bahkan nanti setelah kalian menjadi alumni. Nah, selama itu ada, kerinduan itu ada, jangan tahan-tahan. Ya, sampaikan kepada dia berita Injil. Cari kesempatan yang baik. Kita kan di sini kan
baik atau tidak baik waktunya dikatakan di ayat 2 tadi. Itu baik atau tidak baik waktunya bukan tergantung kepada si orang itu, teman-teman. Tapi itu tergantung kepada kita. Tapi waktu kita baik waktunya pun tetap perintah itu harus kita jalankan. Sehingga saya mau katakan orang yang merasa lagi kering rohani, merasa lagi saat teduhnya bolong-bolong, tetap harus bersaat teduh, teman-teman. Malah kalau kita makin gak saat teduh, makin tidak baca firman Tuhan, makin kita mudah kandas dalam iman dan menjadi sasaran iblis. Iblis senang dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi iblis takut kalau kita setia kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Satu kata, pergi dari saya. Apa iblis akan pergi. Nah, Jethro ya. Jadi cari kesempatan, doakan sungguh-sungguh. Pada saat dia masih mau menerima kamu sebagai teman, tanyakan, boleh nggak saya cerita tentang salah satu hal yang membuat saya mengalami hidup yang ditransformasi, mengalami hidup yang berubah. Boleh nggak saya menceritakan tentang pengalaman iman saya kepadamu? Atau mari kita ambil satu waktu ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi ringan, hal-hal yang terkait dengan spiritual. Jadi bisa masuk dari persahabatan, ya. Jadi penginjilan melalui persahabatan itu yang pernah saya lakukan juga. Jadi ada trust di sana. Lalu kita cerita sebagai seorang sahabat. Karena ada satu kerinduan dan satu pikiran di hati kita nih. Bayangkan kalau dia nanti di saat kekekalan dia terpisah seperti cerita mengenai seorang pengemis Lazarus yang di pangkuan Abraham dengan seorang kaya. Ya. Ingat cerita itu dalam Lukas. Itu. Si orang kaya itu bilang, Bapak Abraham, tolong dong ingatkan saudara-saudaraku yang masih hidup. Itu. Supaya mereka tidak melakukan yang sama seperti aku. Bapak Abraham bilang, ya waktumu itu waktu masih hidup itu. Kalau kamu udah mati udah nggak ada kesempatan. Sedangkan orang yang bangkit dari mati aja mereka nggak percaya. Apalagi orang yang masih hidup mengatakannya gitu. Ngerti maksud perumpamaan itu ya? Yesus yang sudah bangkit dari kematian saja sudah menyatakan diri kepada orang-orang yang ada di orang-orang Yahudi di Yerusalem pada saat itu tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi murid-muridnya. Tetapi pemberitaan Injil itu harus disampaikan. Ya Jethro ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan tahan-tahan, ya seperti api yang membara. Jangan tahan-tahan, biarkan Tuhan yang bekerja. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Oke, thank you Sir Joni udah menjawab pertanyaan dari Jethro. Tadi aku lihat Febri kayaknya udah raise hand nih. Kayaknya Febri ada sesuatu yang mau ditanyakan, Febri? Ada. Silakan Febri. Sebelumnya shalom semuanya, aku mau izin bertanya sama Sir Joni. Nah, jadi terkadang kan kalau misalnya itu aku dengar kesaksian dari orang-orang. Nah, ternyata kesaksian itu yang menurut aku nih, Sir. Menurut aku kesaksian itu yang di luar nalarku gitu. Terkadang aku takut mendengar aku harus percaya sama kesaksian itu atau aku nggak boleh percaya karena itu di luar nalarku. Jadi aku punya rasa ketakutan terhadap itu, Sir. Jadi aku butuh kayak sebuah pencerahan gitu, Sir. Gimana responden itu? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terlepas dari terima kasih Febriola ya untuk pertanyaannya. Ya memang ini sangat pelik ya teman-teman pertanyaan ini. Terlepas dari apapun kesaksian itu, memang kadang-kadang kita merasa merasa seperti yang kamu katakan tadi, merasa kayak gentar gitu ya mendengarkan. Apalagi kesaksian itu sesuatu yang tadi kamu katakan di luar nalar, di luar logika. Sebenarnya miracles, keajaiban, mukjizat itu kan beyond our logic. Ya enggak? It's beyond our logic. Miracles itu hanya bisa diimani. Atau ketika kita ingin mempercayai sesuatu yang mustahil terjadi, kita harus beriman. Ya enggak? Sama kan kalau dibalik. Kalau Anda ingin melihat
sesuatu yang mustahil terjadi, ya Anda harus beriman. Siapa yang bisa memindahkan gunung? Berkata kepada sebuah gunung, tercampaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Tercabutlah dari akar-akarnya, tercampak ke dalam laut. Suatu hal yang tidak bisa kita logikakan. Mana mungkin begitu ya? Tetapi itu bisa terjadi. Kalau Tuhan mau, bisa terjadi. Buktinya, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Hanya lewat, pernah nggak baca Febri di kitab di Kisah Rasul? Ada banyak orang-orang sakit ditaruh di depan jalan. Ketika Petrus lewat, bayangan Petrus aja mengenai mereka, sembuh. Bayangan Petrus loh. Jadi ketika Petrus jalan, ada matahari, bayangan Petrus itu mengenai orang-orang sakit yang ditaruh di jalan-jalan itu, di zaman Kisah Para Rasul, zaman kehidupan jemaat mula-mula, sembuh. Bisa masuk logika nggak itu? Nggak bisa masuk logika kan? Ya, jadi yang paling penting sebenarnya begini. Ketika kita mendengar atau ingin meyakini suatu mukjizat, itu apa dampaknya terhadap iman kita? Ya. Itu yang perlu kita renungkan. Apakah dengan mendengar atau membaca atau merenungkan atau melihat hal-hal yang mustahil itu terjadi, itu kita makin percaya kepada Kristus, makin berserah kepada Dia. Seharusnya demikian yang benar. Kalau memang, sekali lagi, kalau memang mukjizat itu mukjizat yang berasal dari Tuhan, bukan magic, bukan manipulasi manusia, begitu. Tapi mungkin itu akan diuji oleh waktu. Mungkin. Tapi seharusnya pada saat kita mendengar kesaksian seseorang, apapun itu, ya, seseorang bertobat, seseorang sembuh dari penyakitnya, seseorang bangkit dari kematian, misalnya, seseorang yang sudah lama punya hutangnya berjuta-juta, bermiliar-miliar, kemudian hutangnya lunas, begitu misalnya. Apa dampaknya terhadap hidup kita? Saya lebih melihat kepada itu, Febri. Jadi kesaksian itu memberikan impact. Itu makanya dalam persekutuan pun kita didorong, diajak untuk bersaksi. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat, ya, bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib melalui hidup dan pelayanan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, ya kalian ya di persekutuan juga bisa ditambahkan satu item itu, kesaksian. Ya, singkat 5 menit misalnya, atau 10 menit paling lama. Yang simple saja. Kadang kita melihat yang simple pun itu menjadi sesuatu yang luar biasa kan. Hal-hal kecil, kalau kita nanti lihat hal kecil itu, kita lihat ke belakang, oh ternyata itu hal-hal besar. Kita lihat itu hal kecil, ternyata itu menjadi milestone dari kehidupan kita yang kita tidak sangka bahwa itu Tuhan pakai untuk menenun kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi, sebenarnya apa sih yang kamu mau dengar dari kesaksian itu, dan bagaimana kesaksian itu, bagaimana mukjizat-mukjizat itu berdampak terhadap kehidupanmu. Nah, itu yang perlu digali lebih jauh, direfleksikan lebih jauh. Demikian Febri. Mudah-mudahan menjawab. Kalau nggak menjawab, coba ditanya lagi. Apa yang perlu saya klarifikasi? Baik, Sir. Thank you, Sir. Sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand atau bisa juga tulis di chat box. Oke, kayaknya nggak ada ya. Aku dari tadi ngelihat Kak Holly, kayaknya Kak Holly masih bingung nih dan mau menanyakan sesuatu. Oke, sepertinya sepertinya teman-teman ada Riksen, udah nggak ada pertanyaan lagi. Riksen, oh, ada dari Riksen. Iya, silakan.
Oke, Sir, saya izin bertanya, Silakan, Sir. Riksen. Silakan, Riksen. Kalau misalkan nih, Sir, kita merasa seperti hidup kita itu belum berkenan kepada Tuhan, sama kita belum benar-benar mengerti kebenaran, apakah kita bisa melakukan panggilan pemberitaan Injil? Merasa itu kan feeling ya, Riksen ya. Ya. Kekristenan itu tidak semata-mata feeling, tetapi fakta. Sejarah. Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. That is a fact. That was a fact. Ya. That is a fact. Itulah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau itu bukan fakta, maka berita itu sampai sekarang sudah hilang. Walaupun Alkitab menuliskan bagaimana orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi memanipulasi kan, mereka mengatakan mayatnya dicuri, kasih kesaksian ada orang yang disuruh bersaksi untuk bersaksi palsu begitu, memanipulasi, tetap tidak terbantahkan. Itu fakta. Walaupun ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bernyanyi, ketika kita mengangkat tangan, ya, kita memuji Tuhan, kita melibatkan feeling. Ya enggak? Kalau nggak ada feeling, kita nggak akan bisa merasa bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyertai bersama dengan kita. Jadi feeling itu perlu kita pakai juga, betul. Tetapi kalau bicara kebenaran, ya teman-teman semua, khususnya Riksen, itu kan fakta, the truth. The truth will set you free. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. The truth will set you free. Ketika kita tahu kebenaran, maka kita merasa lega. Ya. I am a sinner saved by grace. Ya. I am a sinner, but saved by grace. Aku seorang pendosa, tetapi yang diselamatkan oleh Tuhan. Seberapapun besarnya dosaku, Tuhan melihat Kristus. Ya. Bukan melihat aku, melihat Kristus. Ya. Jadi aku ditutupi oleh Kristus, darah Kristus, jubah Kristus menutupi aku. Sehingga aku tidak lagi dilihat sebagai seorang yang pendosa, berdosa, tetapi seorang yang sudah dibenarkan. I have the right relationship with God. Dan aku tidak dihukum lagi, Roma 8 ayat 1. Demikianlah tidak lagi penghukuman dalam Kristus. Karena orang yang sudah di dalam Kristus, maka dia akan mengalami hidup yang kekal. Jadi kebenaran itu will set you free, memerdekakan kita. Walaupun feeling kita merasa, aku ini nggak sungguh-sungguh nih, belum sepenuhnya hidupku benar di hadapan Tuhan. Feelingnya merasa. Tetapi ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertobat, tepat pada saat itu, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, Roh Kudus diam di dalam kita. Kita jadi orang percaya. Itu tadi pertanyaan, who you are, who am I? Status saya, what is my status? Ya. Jati diri saya adalah anak Tuhan. I'm the child of God. Seperti lagunya Hillsong itu ya. Hillsong kalau nggak salah ya. Yang I'm the child of God itu. No matter what people say, I am the child of God. We are the children of God. Kita anak Tuhan. Jadi kita punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. We have the power. Ya. Kuasa yang besarnya sebesar kuasa yang dipakai Allah untuk membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan tidak ada kuasa yang melebihi kuasa itu. Kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. That is no more power beyond that. Ya. Jadi kalau kamu sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, feeling itu mestinya under the fact. Ya. Feeling itu di bawah fakta. Jadi hidup kita itu hidup di dalam fakta kebenaran. Dan feeling itu kita pakai itu di dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam pengertian, di dalam penyembahan kita, di dalam kedekatan kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita. Tetapi fakta itu harus yang di atas. Ya. Jadi kalau karena kamu hanya merasa, ya berarti itu kamu harus sungguh-sungguh kembali kepada tadi, kepada fakta. Ya. Iman itu kan satu fakta. Terakhir, sebelum saya tutup jawaban saya ini, mungkin Q&A ini udah selesai 20 menit ya. Tapi terakhir sebelum,
Matematika, 2 tambah 2 sama dengan berapa, teman-teman? 2 tambah 2 sama dengan 4, betul nggak? From the perspective of mathematics, that's 4, right? Tapi from the perspective of others, mungkin from the perspective of psychology, from the perspective of economy, from the perspective of social science, it doesn't necessarily 2 plus 2 equals 4, right? 1 plus 1 equals 2. But the psychology people say 1 plus 1 is 1. Satu ayah tambah satu ibu, satu keluarga. Satu ayah tambah satu ibu, satu anak. Atau 2 anak, 3 anak, 4 anak. Iya enggak? But from the perspective of mathematics, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. That is fact and that is faith. Ya, teman-teman. That is fact and that is faith. Itu makanya di matematika ada istilah aksioma. Aksioma itu adalah kebenaran yang kita terima tanpa kita mempergunjingkan asalnya dari mana. Kebenaran yang kita terima tanpa kita memperguncingkan asalnya dari mana. Itu aksioma. Semua orang di sepanjang abad, Anda tanya di sini, di Jakarta Timur, di Cikarang, Anda tanya di Kutub Utara, 2 tambah 2 sama dengan 4 dari perspektif matematika. And that is faith. Ya, that is faith. Jadi, teman-teman, saya mau katakan, ini relasinya ya. Sorry, kalau ini filosofi ilmu. Tetapi saya mau mengajak kalian untuk membuka cakrawala lebih jauh, bahwa banyak hal yang kita imani di luar tanda kutip yang spiritual things, ya, itu sebenarnya faith. Faith. Apa yang kita percayai dari apa yang orang katakan. That's all. Itu aja sharing saya. Thank you, Riksen, pertanyaannya. Oke, thank you Riksen untuk pertanyaan. Thank you juga Mr. Joni yang sudah menjawab pertanyaan dari Riksen. Wah, udah terjawab sih rasa penasaranku, dan mungkin teman-teman yang masih penasaran nih atau masih punya pertanyaan bisa tunggu di next talk show. Jadi teman-teman bisa pantengin terus informasi di Cool News supaya teman-teman bisa hadir di next talk show. Nah, teman-teman, udah nggak berasa banget sesi Q&A kita udah selesai. Wah, sangat cepat ya. Semoga sesi Q&A ini teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang baru dan juga bisa diterapkan dalam. Nah, sebelum kita menyelesaikan sesi Q&A ini, Tare akan menyampaikan kesimpulan nih guys untuk kita semua. Untuk itu, Tare dipersilakan. Ya, jadi setelah dari sesi Q&A kita kali ini, kita bisa ambil kesimpulan kalau kita harus punya iman yang kuat, kita harus tahu jati diri kita juga harus menerima Yesus sepenuhnya, agar kita bisa dipakai untuk bisa menjadi alat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita harus menggunakan waktu yang ada untuk bisa memberitakan firman Tuhan, karena waktu itu tidak bertahan lama. Gitu kira-kira dari aku. Oke, berakhirlah sudah sesi Q&A kali ini. Kami dari tim moderator sangat berterima kasih kepada Mr. Joni dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam sesi Q&A kita kali ini. Sama-sama. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam sesi Q&A kita kali ini. Ya, Mister. Dan juga kita minta maaf kalau kita ada kesalahan dalam sesi Q&A kita kali ini. Oke, Kelas. Oke, Kelas. Aku Holly. Kami pamit undur diri. See you and God bless you. Selanjutnya kami serahkan ke MTDD. Salam semuanya. Sekarang kita akan mengadakan photo session. Bagi yang masih belum on cam, diharapkan untuk on cam. Kami tunggu
Oke, udah siap semuanya? Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman, semuanya kita tetap on cam ya, sama on mic. Nah, kita mau say thank you dulu untuk Sir Joni yang sudah memberikan preaching tadi. Jadi kita mau say thank you. Babanya ada di aku. Oke. 1, 2, 3. Thank you, Sir. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Kepada MTDD mungkin bisa share screen lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan saya pandu, dan teman-teman bisa mengikrarkannya dari rumah dengan keadaan mic-nya mati. Saya akan pandu. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Cooler, sekarang kita akan masuk pada Cool News Update. Next slide. Nah, yang pertama, Coolers, kita ada persembahan, dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui 3 metode yang telah kami sediakan. Yang pertama ada dari OVO, yang kedua ada GoPay, dan yang ketiga ada Dana. Nah, OVO dan GoPay memiliki nomor yang sama, teman-teman bisa transfer melalui nomor 0821 5325 1865, atau bisa langsung scan barcode yang ada atas nama Cool Pressionif atau atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan juga ada dari Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Nah, teman-teman juga bisa melihat nomornya di chat box yang telah diberikan oleh komite. Next slide. Oke, selanjutnya ada prayer box. Buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk didoakan, mungkin dalam pendidikannya, atau mungkin mempunyai pergumulan, atau yang sedang berulang tahun yang ingin didoakan, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di chat box yang sudah disediakan oleh Kakak Asher. Kalian bisa langsung submit aja apa yang mau didoakan, atau mungkin kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kan langsung bisa hubungi kontak person yang ada kepada Kak Jetro yang dengan ID line Jet Lukas, dan Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Next. Nah, selanjutnya teman-teman kita ada Komsel atau komunitas sel. Bagi teman-teman yang mungkin belum join Komsel, belum ada Komsel, teman-teman bisa langsung ke kontak person yang ada di bawah dengan kontak person WhatsApp
Kak Axel dengan nomor 0813-4325-6643 dan juga Kak Napita Sari dengan nomor 0822-8382-0603. Next slide. Oke, selanjutnya ada Cool Store. Nah, buat temen-temen nih yang pengen ngeliat semua barang merchandise yang Cool jual, karena Cool juga ngejual merchandise yang seru, yang bagus, yang unik, dan lucu-lucu. Kayak contohnya ada tumbler, ada mug, ada case HP, ada hoodie, dan lain-lain loh guys. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung cek IG Cool Store, yaitu @coolstorepressunif, dan kalian juga bisa add line ad-nya dengan ID line @209tpdwki. Oke, next slide. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan doper atau doa persekutuan setiap jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa untuk tetap cek sosial medianya Cool, karena di situ kita akan sounding doper, Fraiser, maupun event-event Cool lainnya. Oke, selanjutnya ada Cool Social Media. Nah, teman-teman yang mungkin pengen tahu nih kegiatan-kegiatan Cool atau agenda-agenda Cool atau pengumuman-pengumuman dari Cool, kalian bisa langsung aja cek sosial media Cool yang Cool punya. Yang pertama lewat Instagram, Cool Pressunif Official. Kalian bisa langsung follow aja, dan di line dengan ID line @744hwgyo, dan Cool juga punya Facebook. Kalian bisa langsung aja search fanpage-nya Cool, yaitu Cool Pressunif, dan nggak ketinggalan nih, Cool juga punya YouTube, karena hits dong tentunya, Cool nggak mau ketinggalan zaman juga nih. Nah, buat kalian yang mungkin pengen lihat keseruan-keseruan Cool secara offline, yang mungkin yang kalian para batch 2020 nggak pernah lihat Cool kalau euforianya offline tuh gimana sih, kan bisa langsung cek aja di YouTube-nya Cool, yaitu Cool Pressunif Official. Jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, untuk terakhir teman-teman, tidak lupa juga kami mau mengingatkan untuk mengisi link absensi. Di sini teman-teman bisa mengirimkan saran-saran mungkin untuk kedepannya gimana bagusnya kita mengadakan Fraiser online kita. Nah, itu dia Cool News Update kita untuk Fraiser hari ini. Kami persilakan kepada prayer untuk menuntun kita dalam doa penutup. Oke, thank you Kak Pine. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah Fraiser hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena telah menyertai kami ya Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir ibadah ya Bapa. Ada sesi sharing, bahkan juga tadi ada Q&A ya Bapa. Berkati ya Bapa, agar lewat sesi-sesi tersebut, kami bisa mendapatkan sesuatu Bapa, dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Seperti juga Tuhan, Serjoni yang telah menyampaikan firman-Nya Bapa, tapi ya Bapa, manapun pelayanannya berada ya Bapa, agar kita sertai Bapa, dan juga Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk Presiden University ya Bapak. Sekarang sedang ada virus corona juga ya Bapak, kalau lindungilah Bapak mahasiswa-mahasiswanya maupun staf-stafnya ya Tuhan. Juga Bapak berkati ya Bapak negara Indonesia ya Bapak, yang mungkin sekarang sedang sangat tidak baik ya Bapak kondisinya ya Bapak. Ada virus corona Bapak dan juga bencana lainnya, kiranya Engkau saja Bapak yang menopang, Engkau saja Tuhan yang menolong mereka ya Bapak yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, para Coolers ya Bapak, agar mereka bisa pulang ya Bapak dengan membawa sesuatu ya Bapak, membawa berkat ya Bapak, dan juga mereka bisa berbuah bagi sekitar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kita tutup di dalam doa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Cool Welcoming Song. Kepada MTDD dipersilahkan. Thank you, Colors. Happy Friday and see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Happy Friday, Coolers. God bless you all. Thank you, Sir Johnny. God bless you. Thank you, Mr. Johnny. Thank you, Riksan.